A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil azimi karimin sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara pertemuan ilmiah konsultan kedokteran Veto Martenal ya Allah. Untuk itu lancar dan sukseskanlah kegiatan pada hari ini. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu, sehingga kami bisa bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan bangsa dan negara kami. Allahumma inna as'alamatan fid din wa afiatan fil jasad wa aziatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatin dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hafina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal finil hisab. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Panjangkanlah umur kami ya Allah, sehat dan bersihkan hati, jiwa dan raga kami. Mudahkanlah dan luaskan rezeki yang berkah oleh Allah. Ya Allah ya Karim, lancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, lidah kami, dan semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah ya Wahid, anugerahkanlah kepada kami kekuatan, keikhlasan, ketabahan, kesabaran, ketenangan hati, jiwa dan semangat yang tinggi dalam menjalankan kehidupan ini. Ya Allah, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Tunjukkanlah kami selalu jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang yang sesat dan orang yang Engkau murkai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Mujib, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampunan. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemic caused by the coronavirus, and we have never before seen a pandemic that can be controlled. Smile, what's the use of crying? You'll find
try, you get back the time. You must keep on trying. My words to you sometimes you'll find that life is still worthwhile if you just try. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Dokter SPOG konsultan Peto Maternal, yang saya hormati pengurus HKFM, yang saya hormati dan saya banggakan para guru besar, Prof. Eri, Prof. Sopi, Prof. Bowo ada di belakang. Terima kasih Prof. Kemudian semua anggota HKFM yang bisa hadir pada hari ini. Seperti biasa, karena kita tinggal di Kota Melayu, saya nggak mau kekalah sama MC-nya. MC-nya luar biasa pantunnya. Saya berpantun dulu. Anak kecil tertidur dalam belayan, tertidur di atas permadani. Selamat datang sejawat kalian di Kota Batam, Kota Bandar Madani. Cakep. Kurang kuat cakepnya. Satu pantun lagi. Dari Gondang Dia menuju Cikini, singgah sebentar makan Indomie. Dengan pertemuan ilmiah berkala ini, tingkatkan ilmu dan menjalin silaturahmi. Mungkin pantun aja lah sambutannya. Ya, puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT karena pada hari ini, pagi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara yang luar biasa ini, yaitu pertemuan ilmiah berkala HKFM yang ketiga. Dan alhamdulillah kita sudah menjalani semua. Yang pertama di Aceh sebelum Covid, ya, kemudian di Banjarmasin setelah Covid, dan alhamdulillah pada hari ini kita yang ketiga dapat berjalan di Batam. Kami sebagai tuan rumah sangat terkejut karena mengetahui acara ini biasanya dilaksanakan 2 tahun sekali. Tapi karena antusiasnya ingin bersilaturahmi, bercerita, berdiskusi tentang HKFM, Ketua HKFM Dr. Sulis menginstruksikan kami mengadakan acara di Batam. Terima kasih Dr. Sulis sudah mengizinkan kami. Profesor, guru besar, teman-teman HKFM, Kota Batam ini terletak di perbatasan. Jadi sedikit cerita, jadi berat bagi kami. Dulu waktu kami masuk di Peto Maternal, ditanya kenapa kamu Dr. Yanuar masuk Peto Maternal, ya. Ya, jawabannya seperti itu. Karena kami terletak di Batam, kami harus bisa membendung ilmu pengetahuan yang berasal dari Singapura dan Johor Baru atau Malaysia. Karena sebagian pasien kami ini berobatnya ke Singapura dan ke Malaysia. Itu terasa sekali bagi kami pada saat Covid, di mana para pasien kita atau orang Batam nggak bisa ke Singapura atau ke Malaysia. Ternyata mereka itu luar biasa untuk antusiasnya untuk mencari yang terbaik untuk kehamilannya. Sehingga mereka itu di Singapura itu mempunyai paket-paket, ya, sehingga pasien kita sulit untuk lepas dari sana. Sampai paket melahirkan pun mereka sudah ada, ya. Jadi ini tantangan juga untuk kami yang ada di Batam.
Batam ini kota kecil berpenduduk 1.200.000 dengan objin 40 orang. Kalau Kepri sekitar 1.800.000 dengan objin 60 orang, Prof. Jadi sebenarnya kami sudah cukup. Tapi begitu keluar edaran dari Kemenkes bahwasanya 1 berbanding 4.000 penduduk, jadi setiap 4.000 penduduk ada salah satu spesialis, kami kekurangan sekitar 200 objin lagi. Jadi mungkin Indonesia lebih lagi ya. Jadi karena kita ketahui dulu POGI memberi indikator 50.000 satu objin, sementara Kemenkes sekarang 4.000 satu spesialis. Jadi kalau ini benar mungkin bidan sudah tidak punya pekerjaan lagi. Jadi ancaman untuk teman-teman bidan. Dan karena karena Batam ini sangat luas ya, Kepri sangat luas sampai ke Natuna sana. Jadi kebutuhan objin masih sangat tidak merata. Ya, kami sudah berusaha bekerja sama dengan Unpad, UI, UNAN ya untuk mendatangkan residen ke daerah-daerah sana, terutama yang program dari POGI yaitu PDGS. Tapi sampai hari ini belum ada yang bisa menetap lebih lama. Dan alhamdulillah dari Unpad, dari Unsri dan dari Unri sudah menerima PNS yang bertugas di daerah Natuna, Anambas dan Lingga ya untuk menjadi PPDS sehingga nanti tidak parsial. Di Batam sendiri sudah ada 4 bagian konsultan ya, satu aja yang belum, yaitu onkologi, petomaternal, obstetri sosial dan fertility dan endokrinologi. Jadi masih sangat kurang. Itu pun hanya petomaternal 2, kemudian KFR 2, onkologi 1, obstetri sosial 1. Untuk urologi rekonstruksi belum ada. Jadi kami karena di sini banyak juga yang KPS, jadi kami memohon kalau ada teman-teman kami dari Kepri untuk dapat bersekolah sebagai konsultan apa saja boleh diterima. Apalagi sekarang katanya ada pelo, jadi lebih sebentar ya, 6 bulan. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang merasa bingung ya, karena di Batam ini banyak hal yang aneh-aneh ya. Ya, seperti banyak teman-teman yang nyasar ya, nyasar mau ke Hotel Aston. Aston mana? Aston Jalan Sulawesi. Hampir semua orang tidak tahu, bro. Karena di Batam ini kawasan, ya. Jadi Aston Pelita, seperti ini namanya Aston Pelita di sini. Di Traveloka tidak ada Aston Pelita, yang ada Aston Lubuk Baja. Jadi membingungkan teman-teman ya. Ada yang pesan Aston Nagoya City ya. Dikiranya hotelnya sama, ternyata beda, Dr. Adri. Juga makanan ya. Ada makanan yang tidak menggonggong, kita makan ya. Kemarin namanya gonggong ya. Kemudian nanti kalau pesan teh manis ya, teh obeng ya. Nanti kalau ditawarin teh obeng jangan lari. Jadi diterima aja ya. Jadi bukan ada obeng, nggak ada, cuma teh dingin yang manis ya. Jadi pesan teh obeng. Jadi mohon maaf Prof atas kebingungan tersebut ya. Di Batam juga, di Kepri juga sudah ada 2 FK, satu Universitas Batam, Uniba, ya. Satu lagi Umrah. Jadi yang negeri namanya Umrah. Baru 1 tahun ini penerimaan mahasiswa. Dan insya Allah ada 2 lagi yang dari swasta, yaitu Universitas Awal Bros dan Universitas Bunda. Jadi ada 2 lagi. Jadi sangat masih sangat kurang, sehingga rata-rata di sini alumninya dari luar semua, Bro. Ya, dari UGM, dari Solo, ya dari Jakarta.
Dan yang beberapa teman ada yang dari Singapura ya, untuk mengambil beberapa pendidikan seperti fellow. Saya lihat kemarin Dr. Nungki pernah ada fellow di Singapura. Saya rasa itu saja Prof, cerita dari saya Prof. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ketua HKFM dan pengurus, para sponsor, Ketua Panitia Dr. Adi pribadi yang tidak bisa hadir pada hari ini, kemudian tim dari POGI Kepri dan dari ID wilayah Kepri. Jadi sebelum mengakhirin sambutan tuan rumah, seperti biasa ada pantun penutup. Berikan tanda jika belok ke kanan, cakep, agar terhindar dari tabrakan. Jika ada kurang yang berkenan, sungguh sudilah dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lokal Dr. Yani Warman. Baik, yang saya hormati para guru besar, doktor dan dokter konsultan HKFM, baik pengurus maupun anggota yang telah hadir, kemudian dari Ketua Panitia Dr. Yani Warman dan jajarannya, Ketua Panitia Pusat dari Dr. Adi dan timnya, kemudian para sponsor. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu bersama dalam acara pertemuan ilmiah berkala ketiga di Batam yang kita selenggarakan tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember 2023. Yang kedua, haturkan terima kasih atas kehadirannya untuk mensukseskan acara ini. Seperti kita ketahui, PIB ketiga ini atau saat ini yang diadakan di Batam, yang sebelumnya PIB pertama di Aceh, kemudian yang kedua di Banjarmasin, telah disampaikan tadi oleh Dr. Yani Warman bahwa sebetulnya PIB ini kan 2 tahun sekali ya. Tetapi memang kemarin karena ada pandemi, jadi yang kemarin dari Banjarmasin ke sekarang itu menggantikan PIB yang belum terselenggara sebelumnya. Jadi nanti untuk berikutnya adalah 2 tahun ke depan. Jadi PIB itu kita selenggarakan 2 tahun sekali. Tadi malam telah dilakukan rapat pengurus ya, rapat pengurus dari HKFM yang membahas beberapa kegiatan HKFM yang mungkin penting ya, jadi HKFM terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yaitu dengan kita selenggarakan percepatan pemerataan subspesialis fetomaternal di seluruh penjuru Indonesia dengan cara kita menerima beberapa atau PPDS baru, PPDS 2 baru untuk pemerataan di seluruh Indonesia, dan kita sudah punya mapping mana-mana konsultan fetomaternal yang masih kosong, tentunya kita pertimbangkan untuk diterima selain dengan yang mendaftar yang sudah ada. Kemudian mempercepat pendirian atau pelaksanaan fellowship untuk obstetri emergency ya, dari fetomaternal obstetri emergency di seluruh PPDS 1 ya, penyelenggara PPDS 1 sesuai dengan perkonsil, dan rencana akan dimulai bulan Januari 2024. Kemudian membahas juga tentang pengembangan ilmu seperti penelitian biometri yang sedang kita laksanakan, dan mudah-mudahan nanti mungkin 2 tahun ke depan sudah selesai. Juga tentang screening kelainan kongenital mungkin nanti sudah sementara akan dilaksanakan, dan ada rencana untuk pembuatan buku ajar, kemudian buku referensi fetomaternal, dan masih beberapa yang akan kita kerjakan. Untuk hari ini nanti ada simposium ya dari kita untuk kita
Pembicara kita pembicara dan materi-materi tentang feto maternal yang mungkin belum bisa atau belum sempat disampaikan di pertemuan ilmiah seperti tahunan seperti POGI ataupun feto maternal, juga pembicara-pembicara yang belum ada kesempatan untuk memberikan materinya atau pengalamannya, itu baik dari daerah-daerah tertentu maupun kasus-kasus tertentu, nanti pada hari ini bisa disampaikan. Kemudian masih ada acara lagi nanti malam ya, acara gathering, acara keluarga, dan terakhir besok di Bintan. Jadi kegiatan ini semoga semuanya berjalan lancar. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini, dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Semoga semuanya diberi kemudahan, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti PIP yang ketiga, semoga semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para guru besar, teman sejawat, hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Saya dimintakan untuk menjadi moderator pada sesi simposium yang pertama. Di sesi pertama ini ada 4 pembicara yang akan tampil. Ya, pertama itu Dr. Nareswari Imananda Sininta Marsianora, SPOG Subspesialis KFM. Yang kedua, Dr. Nunik Karismawati, SPOG Subspesialis KFM. Ketiga, Dr. Murti Mutmainah, SPOG Subspesialis KFM. Dan yang terakhir, Dr. Dudi Ardiansah, SPOG Master Kedokteran OG Subspesialis KFM. Untuk itu, pada kesempatan pertama kepada Dr. Nareswari Imananda Sininta Marsianora, SPOG Subspesialis Konsultan Feto Maternal, dipersilakan tampil, akan membawakan topik profil kehamilan dengan kelainan jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kepada Dr. Nareswari dipersilakan, waktunya 20 menit. Dr. Nareswari riwayat pendidikan di Surabaya tahun 1991 sampai 1997. Dan kalau misalkan pada kita breakdown lagi, memang kebanyakan didominasi oleh peripartum kardiomyopati dan kemudian diikuti oleh komplikasi dari congenital heart disease, yaitu Eisenmenger syndrome. Slide. Lalu kami coba data lebih rinci lagi, slide. Maaf sebelumnya. Memang kalau dirinci lebih dalam lagi, ternyata masih didapatkan angka yang tinggi dari rasio yang tinggi dari persentase yang tinggi dari kasus kelainan jantung, terutama dari tahun 2019, di mana puncak-puncaknya kelainan jantung yang datang ke rumah sakit kami, yaitu sekitar 18,51% dari jumlah total kasus yang dirujuk ke rumah sakit kami. Slide. Hasan Sadikin sendiri, tempat pendidikan saya, setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2001 26,8%, meningkat menjadi 2022 32,8%. Yang dikhawatirkan dari keluaran kelahiran preterm adalah bayinya itu sendiri berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek salah satunya pernafasan adalah respiratory distress syndrome, dan yang sering ditakutkan adalah meningkatnya angka perawatan di ICU, di NICU. Kemudian dari penelitian ini kita mendiagnosis persalinan preterm itu dengan keluhan pada ibunya dengan adanya
Dan kita ketahui bahwa preeklamsia merupakan hipertensi yang terjadi pada saat usia kehamilan di atas 20 minggu yang gejalanya bisa disertai dengan proteinuria ataupun tanpa proteinuria tapi disertai dengan perburukan organ, di mana prevalensinya sendiri sekitar 3-10% di seluruh dunia dan berkontribusi terhadap kematian maternal maupun kematian bayi. Next. Dan berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, next slide, bahwa prevalensi hipertensi pada usia reproduksi, yaitu pada usia 24 sampai 35 tahun itu prevalensinya sekitar 14,7% untuk wanita, di mana angka wanita ini lebih tinggi dibandingkan pria. Dan berdasarkan data Riskesdas tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, dari 14,7% ini meningkat menjadi 20,1%. Otomatis wanita yang beresiko untuk menderita preeklamsia pada